Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah Nabi Daud alaihissalam, sang pemberani dan pemimpin yang adil. Beliau Nabi Daud dikenal sebagai sosok panutan yang disiplin di lingkungan keluarga. Nabi Daud alaihissalam membagi waktunya dalam 4 bagian. Nabi Daud alaihissalam membagi waktu sehari-harinya menjadi 4 bagian, yaitu untuk mengkaji ilmu bersama Bani Israel, untuk beribadah di mihrab, untuk pengadilan, dan untuk berkumpul pada keluarga. Nabi Daud alaihissalam berasal dari garis keturunan Nabi juga, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam merupakan keturunan ke-12 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam juga termasuk dalam nabi-nabi yang wajib diketahui oleh kita semua. Nabi Daud dilahirkan dari rahim Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam dengan begitu masih dari keturunan Nabi Ishak juga. Nabi Daud wafat pada usia 100 tahun. Uniknya soal usia Nabi Daud alaihissalam adalah adanya penambahan umur. Pada awalnya umur Nabi Daud tertulis di Lauhul Mahfuz hanyalah sampai 60 tahun saja. Namun Nabi Adam alaihissalam menghibahkan umurnya ke Nabi Daud, jadilah ia wafat pada usia 100 tahun. Sebagai orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan Nabi Daud jauh dari kemaksiatan. Seperti yang sudah disebutkan di atas, beliau gemar mengikuti kajian bersama Bani Israel dan selalu beribadah di mihrab. Nabi Daud alaihissalam hidup di kota Bethlehem yang dipimpin oleh seorang raja bernama Talut. Raja Talut ini nantinya akan digantikan oleh Nabi Daud berkat kecerdikannya melawan musuh, yakni Raja Jalut. Dalam berbagai literatur tentang kisah Nabi Daud mengisahkan keberanian seorang remaja di medan perang. Ia bahkan berani berperang walau usianya masih sangat muda dan baru masuk remaja. Ceritanya waktu itu Bani Israel sedang ada rencana penyerangan dari pihak musuh. Raja Talut kemudian menyuruh orang kepercayaannya yaitu Syami'un untuk mencari tentara sukarelawan untuk melawan musuh. Syami'un segera mengabarkan kepada semua rakyat. Terdengarlah kabar bahwa Raja Talut sedang mencari bala tentara untuk melawan musuh ke telinga Nabi Daud. Tapi sayangnya Nabi Daud masih terlalu muda untuk ikut berperang, sehingga 3 kakaknya lah yang bisa ikut. Nabi Daud belum diperbolehkan untuk ikut berperang karena tergolong masih kecil dan remaja. Akhirnya dia hanya disuruh mengembala kambing dan bertugas mengantarkan susu kepada kakak-kakaknya di medan peperangan. Ketika Nabi Daud mengantarkan susu kepada kakak-kakaknya yaitu Syami'un melihatnya. Syami'un pun yang bertugas mencari tentara pilihan untuk melawan Raja Jalut merasa Nabi Daud lah orang yang sangat pantas. Jadilah Syami'un mengabarkan langsung kepada Raja Talut. Raja Talut menyetujui usul Syami'un mengangkat Nabi Daud jadi salah satu tentara. Nabi Daud pun sangat antusias menerima tawaran itu dan mempersiapkan segalanya. Mungkin terdengar remeh, tetapi memang begitulah kejadiannya. Nabi Daud mengalahkan Raja Talut hanya dengan ketapel. Nabi Daud alaihissalam selama di medan pertempuran antara Raja Talut dan Raja Jalut. Ia berperang dengan kecerdasan akalnya saat melawan Raja Jalut. Alat peperangan Raja Jalut terlihat sangat meyakinkan karena peralatannya lengkap, sedangkan tentara Raja Talut hanya seadanya. Buktinya Nabi Daud hanya bersenjata ketapel saja. Namun siapa sangka dari senjata yang kelihatannya remeh itu justru membuat takjub sang Raja Talut. Apalagi ketika harus adu duel dengan Raja Jalut yang punya postur tubuh tinggi, besar dan ditakuti oleh lawannya. Nabi Daud alaihissalam membuktikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala mampu merubuhkan Raja Jalut yang ditakuti itu. Ketika itu, Raja Jalut sedang melawan Raja Talut yang secara kemampuan bertarung jauh lebih level darinya. Akhirnya pertarungan terjadi tidak secara seimbang karena Raja Talut hampir saja terbunuh. Raja Talut sadar kemampuan bertarungnya di bawah Raja Jalut, akhirnya makin terdesak. Nabi Daud melihat itu akhirnya ikut membantu sang Raja Talut agar tidak terbunuh di tangan Raja Jalut. Nabi Daud alaihissalam memberanikan diri melawan Raja Jalut yang bertubuh besar.
bersenjatakan pedang dan tameng di tangan kirinya. Sedangkan Nabi Daud alaihissalam hanya ketapel dengan tubuh kecil. Banyak orang yang meremehkannya karena tidak mungkin sanggup menaklukkan Raja Jalut yang ditakuti itu. Tapi melalui izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Nabi Daud melontarkan batu ketapel, ternyata langsung mengenai kepala Raja Jalut. Seketika Raja Jalut rubuh akibat kerasnya batu ketapel yang mengenai kepalanya. Raja Jalut pun tewas karena ketapel Nabi Daud. Bala tentara Raja Jalut melihat rajanya terbunuh pun lari tunggang langgang. Mental mereka down karena sang raja telah tewas di tempat. Raja Talut pun sangat takjub dengan kecerdasan akal Nabi Daud yang mengantarkan kemenangan bagi Raja Talut. Dan adapun kisah Nabi Daud menjadi Raja Bani Israel. Pertama-tama Nabi Daud setelah berhasil mengalahkan Raja Jalut, ia diangkat menjadi Panglima Tempur Israel. Namun sebelumnya ia dinikahkan dengan anak Raja Talut. Selama menjadi Panglima Tempur Israel, ia melaksanakan tugasnya dengan baik. Sampai suatu ketika ada sisa-sisa perlawanan musuh yang ingin menyerang Bani Israel. Ia mampu memukulkan mundur musuh, namun sayangnya sang Raja Talut gugur di medan peperangan. Akhirnya Nabi Daud didapuk menjadi raja. Setelah drama perpecahan dua kubu, ada yang memilih anak Raja Talut sebagai penggantinya. Anak Raja Talut dinilai tidak berlaku adil sehingga terjadi dua kubu yang akhirnya dimenangkan oleh kubu Nabi Daud. Nabi Daud pun akhirnya memimpin kerajaan dengan jujur dan adil. Ia bahkan menjadikan Baitul Maqdis yaitu Yerusalem sebagai ibu kota kerajaan. Kepandaian Nabi Daud alaihissalam terlihat ketika beliau menyelesaikan sebuah perselisihan di mana ia dapat berlaku adil bagi orang yang bersengketa. Tidak ada yang dirugikan dalam proses penyelesaian konflik. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi. Maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat di jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Quran Surat Sad ayat 26. Tutur kata beliau juga mampu melembutkan hati yang keras bagai batuan. Nabi Daud alaihissalam melembutkan hati yang keras dengan ayat yang ia tuturkan dari perkataannya. Inilah salah satu bentuk mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Inilah yang menjadikan alasan dakwah Nabi Daud diterima oleh kaumnya. Ia mampu meyakinkan seluruh rakyat agar mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengherankan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Daud untuk meluruskan kembali jalan mereka sepeninggalan Nabi Musa dan juga Nabi Harun alaihissalam. Selanjutnya Nabi Daud juga mampu menundukkan gunung agar ikut bertasbih bersama dirinya setiap hari pada waktu fajar dan senja. Beliau juga mampu berbicara dengan hewan, salah satunya ketika ia ditegur oleh seekor ulat. Beliau ditegur karena telah meremehkan seekor ulat yang tidak bisa apa-apa, tapi bisa bertasbih dan berbicara dengan Nabi Daud alaihissalam. Bukan hanya itu saja, Nabi Daud alaihissalam secara fisik mampu menekuk besi tanpa harus memakai alat pemanas. Ia mampu membuat baju besi yang hanya menggunakan kedua tangannya, padahal biasanya harus dipanaskan dulu lewat pembakaran api. Genap berusia 40 tahun Nabi Daud alaihissalam mendapatkan risalah kenabian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud menerima kitab suci Zabur untuk Bani Israel. Kitab Zabur merupakan salah satu bentuk iman umat Islam terhadap kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasul. Akhlak Bani Israel yang kala itu porak-poranda membutuhkan pedoman hidup agar menjalankan kehidupan yang berbudi luhur dan tiada menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara urutan, kitab Zabur diturunkan setelah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud menggunakan bahasa Kebeti. Turunnya kitab Zabur untuk Bani Israel disinggung dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Isra ayat 55 dan surat An-Nisa ayat 163. Keterangan tentang Zabur ditemukan pula pada surat Ali Imran ayat 184, surat Al-Anbiya ayat 105, dan juga surat Sabah ayat 10.
Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Isra, "Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sesungguhnya kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud." Dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud." Kitab Zabur oleh sebagian ulama disebut dengan istilah Kitab Zamir. Zamir berasal dari kata Ibrani yang artinya sama dengan Zabur, yang bermakna lagu ataupun musik. Istri dari kitab Zabur ada 150 nyanyian, yaitu Mazmur, yang mendendangkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Suara yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihissalam pun cukup bagus dan piawai mengatur nada. Kitab Zabur secara isi rupanya sangat berkaitan dengan kehidupan Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur berbicara tentang pengakuan dosa, kisah kejatuhannya, pengampunan dosa, sukacita terhadap kemenangan menghadapi musuh Allah, kemuliaan Allah seperti dinyatakan alam, hukuman Allah, hingga kemuliaan Mesias yang akan datang, yakni kehadiran Nabi Muhammad SAW. Kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu membuat Nabi Daud alaihissalam memahami kitab Zabur dengan baik. Saking cerdasnya Nabi Daud alaihissalam merampungkan bacaan dalam Zabur di atas kuda pelananya. Kecerdasan Nabi Daud alaihissalam diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari. Pembacaan Zabur dimudahkan bagi Daud. Dia sering mengarahkan agar binatang tunggangannya diletakkan pelana dan mampu menghabiskan bacaan Zabur sebelum pelana siap diletakkan. Dan dia tidak akan makan selain hasil dari kerjanya sendiri. Barakallah. Populernya puasa Nabi Daud alaihissalam yang sehari puasa sehari berbuka dipraktekkan hingga sekarang. Beliau gemar sekali beribadah dan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala amat menyukai jika seseorang mengamalkan puasa Daud. Amalan puasa Daud dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abdullah bin Ammar, yaitu hadis Bukhari dan juga Muslim. Puasa yang lebih disukai oleh Allah ialah puasa Daud, dan salat yang paling disukai Allah ialah salat Daud. Beliau tidur 1/2 malam, bangun 1/3-nya, lalu tidur 1/6-nya. Beliau berpuasa 1 hari lalu berbuka 1 hari. Sementara itu, peninggalan sejarah Nabi Daud alaihissalam juga ditemukan di sekitar negeri Yerusalem yang berupa istana Nabi Daud. Penemunya adalah para arkeolog dari Hebrew University dan Israel Antiquities Authority. Istana Nabi Daud alaihissalam ditemukan di Kribbet Kayafa, sebuah kota kuno zaman Nabi Daud alaihissalam yang sekarang letaknya 20 mil dari Yerusalem. Bangunan yang diketahui sebagai istana beliau adalah 2 bangunan kuno yang diklaim sebagai bangunan terbesar di abad ke-10 pada masa kerajaan Yehuda. Kota kuno berbentuk benteng disebutkan telah ada sejak zaman Nabi Daud. Dalam Alkitab, kota kuno tersebut dinamakan kota Syaraim. Istana tersebut dikelilingi dinding sepanjang 30 meter. Istana Nabi Daud alaihissalam, para penghuninya dapat melihat Laut Tengah, Pegunungan Hebron, dan wilayah Yerusalem bagian timur. Para arkeolog berpendapat tempat itu adalah tempat yang pernah ditinggal Nabi Daud. Hal ini dikarenakan tidak adanya sisa babi di tempat itu, sebab Nabi Daud dan pengikutnya tidak memakan babi. Peninggalan selanjutnya adalah mihrab Nabi Daud yang ada di luar Masjidil Aqsa. Sempat runtuh, mihrab itu kemudian dibangun kembali oleh Sultan Hisamuddin Laishin sekitar tahun 696 Hijriah atau 1298 Masehi. Peninggalan sejarah Nabi Daud alaihissalam selanjutnya adalah tambang besi. Nabi Daud memiliki mukjizat dapat melunakkan besi hanya dengan tangannya. Karena itu dia membangun industri tambang besi. Para ilmuwan menguji karbon tambang guna mengetahui dari kapan industri tambang besi itu ada.
Jawabannya adalah tambang besi, emas, perak, tembaga, dan perunggu sudah ada sejak zaman Nabi Daud alaihissalam. Sahabatku semua, itulah sekilas kisah tentang Nabi Daud alaihissalam. Dan juga kisah tentang meneladani bagaimana Nabi Daud menjadi seorang pemimpin ketika memimpin Bani Israel. Semoga saja sekilas kisah ini dapat memberi manfaat bagi kita semua dan juga dapat menjadi ilmu pengetahuan yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.